Jadi di sini ada lensa 2470 for Sony. Jadi ini 2470 f28 ya, for Sony f28 GM G Master. Jadi ini kerusakannya adalah diafragmanya tidak terbaca ya teman ya. Jadi bisa dilihat diafragmanya tidak terbaca. Nah, tapi kalau kita gini kan dia kadang-kadang terbaca teman ya. Bentar. Oh lagi tidak ya. Ini sekarang tidak terus ya teman ya. Jadi kerusakan seperti ini sudah sering saya servis di lensa 2470 Sony ini, di M28 ini. Itu bisa di fleksibel, bisa di aperture-nya. Jadi gitu teman ya. Jadi seperti ini ya. Lagi mau dia kan. Apa saya jepret mau. Mau ya. Nah, lagi mau kan, normal lagi ya. Lagi min ya. Oke, lagi tadi min, terus lagi mau. Jadi ini mengganggu sekali ya untuk teman-teman fotografer untuk lensa seperti ini. Dan ini lensa kiriman dari luar ya, bukan dari Bali ya. Jadi ini dikirim dari luar. Dan nampaknya teman ya, nampaknya lensa ini sudah pernah diservis ya. Kelihatan dari skrupnya sudah sedikit agak rusak begitu teman ya. Oke, langsung aja teman ya, kita bongkar aja lensa ini untuk mengetahui penyebabnya teman ya. Jadi 100% lensa ini sudah pernah dibongkar karena kelihatan dari skrupnya itu sudah terluka teman ya, atau sudah nampak ini teman ya. Jadi ini kan saya bongkar dulu untuk lensa ini 2470. Nah, kelihatan teman ya, kelihatan banget. Jadi ini teman ya, sudah kelihatan lensa ini sudah pernah diservis teman ya. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari ini ya, sudah dilem teman ya. Jadi ini lensa sudah dilem sama mungkin sempat jatuh atau gimana, saya kurang tahu ya. Intinya lensa ini sudah pernah dilem. Mungkin ini saya buatin video biar nanti yang punya saya tunjukin ya. Saya tunjukin bahwa lensanya sudah dilem. Begitu teman-teman ya. Oke, seperti ini teman ya. 2470 GM nya. Karena ini sudah pernah dilem, kita harus hati-hati nih ya bongkarnya. Harus hati-hati sekali teman ya. Oke, lanjut kita bongkar ini teman ya. Jadi ini lensa sudah bekas diservis teman ya. Atau mungkin jatuh ya awalnya. Jadi sering lensa ini biasanya kalau jatuh itu patah gini ya. Nah, sekarang bisa dibongkar apa tidak ini? Nah, ini sangat keras teman ya. Ini mungkin dilem. Ya, ini ya. Ini bekas lem teman ya. Bekas lem sama kapas. Jadi hati-hati kalau beli lensa bekas teman ya. Jadi informasinya yang punya ini lensa beli bekas, tiba-tiba baru pakai 1 minggu langsung rusak. Begitu teman-teman ya. Jadi lensa ini sudah pernah diservis dengan kondisi dilem ya. Jadi biar bukti aja saya ini. Jadi saya tidak akan menunjukkan serinya lensa ini teman ya.
Kenapa seperti itu? Karena biar supaya tidak ketahuan ya. Jadi kalian hati-hatilah kalau mau beli lensa bekas ya, hati-hati sekali. Kalau saya udah tahu ya, sebelum bongkar saya udah bilang bahwa lensa ini pernah diservis. Dari segi bautnya aja teman ya, dari segi bautnya udah terluka dia, kayak ada, pokoknya kayak ada congkelan gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini lensanya, ini 2470 nya. Dari segi zoom ya teman ya, kalau beli lensa itu ingat ngezoomnya ini ya, ingat dites ininya. Kalau sedikit agak keras seperti ini berarti lensa sudah pernah diservis teman ya. Ya pokoknya kurang smooth ya, jadi kalian bisa rasakan sendiri lensa itu kalau sudah pernah diservis atau belum ya teman ya. Jadi seperti itu. Oke, kita bongkar baut ini teman ya. Jadi ini mungkin dulu perbaikannya apa saya kurang tahu ya, karena ini kiriman dari luar teman ya. Tapi bagus ya. Ini kalau ini ganti ganti seblok gini itu mahal teman ya. Ganti seblok yang belakang ini kira-kira di 5 jutaan bang ya. Kalau ganti seblok gini, begitu non ya. Jadi seperti ini untuk lensanya. Jadi langsung aja kita bongkar non ya. Jadi seperti ini teman ya, kita angkat langsung ini. Nanti kita masangnya itu gampang teman ya, karena ada ini ngepasnya ya. Jadi ini ya, apa namanya ini, selongsongnya ya. Jadi segini. Oke, di sini ada apa namanya ini, kolarnya ya. Jadi kelihatan lensa itu sudah pernah dibongkar dari segi zoomnya ini ya. Dari segi zoomnya itu kurang smooth gitu ya. Kurang bagus itu, lensa sudah pernah dibongkar ya. Karena di sini kolarnya itu sudah terluka ya. Kolarnya sudah sedikit luka. Jadi lensa ini sudah pernah dibongkar ya. Begitu, saya akan lanjut bongkar ini ya, kolarnya, untuk mempercepat ini ya, perbaikan lensa ini. Jadi nanti saya mungkin langsung orangnya tak kasih nonton aja ya, video ini, supaya dia percaya bahwa lensa ini sudah dilem dalamnya. Entah dia mau jual habis servis ini, entah dia mau pakai, saya tidak mau tahu teman ya. Yang pastinya dia servis di saya teman ya. Oke, kita bongkar dulu ya ini skrup kolarnya. Nanti akan saya tunjukin ya apa yang saya ganti teman ya. Ini skrup kolarnya ada 4 teman ya. Ini teman ya, langsung kita tarik ini ya. Jadi nanti sudah ada tandanya di sini ya. Oke, ini yang harus kita ganti. Ini adalah bagian diafragmanya ini teman ya. Ini satu set ini harus kita ganti teman ya. Jadi teman-teman persiapkan dulu ya spare partnya, baru melakukan pembongkaran ini teman ya. Jadi ini sedikit kotor, langsung kita bersihkan debunya ya. Jadi seperti ini lensa 2470 GM ya. Ini lebih mudah dari lensa Canon ya. Sangat simpel cara bongkarnya. Dan ini kita tarik ini. Ini kayaknya salah pasang dia dong ya. Salah pasang yang dulu ini, seharusnya bisa narik ini. Ini dilem ya, seharusnya jangan dilem ini dong ya. Ini dikasih double tip, ini nggak perlu seharusnya teman ya. Oke, seperti itu. Kita cek kabel ini tidak ada masalah teman ya, secara gini. Nah, yang kita ganti adalah ini teman ya, satu set diafragmanya.
Oke, ini aman teman ya. Jadi tidak bongkar aja ya yang seperti di video ini, nanti kalibrasinya harus tahu juga caranya ya teman ya. Jadi tidak sembarang untuk lensa ini, jadi harus dikalibrasi, habis dibongkar ya. Dan untuk kalibrasi lensa ini saya bisa ya untuk 2470 Sony f2.8 ini. Nah ini teman ya, jadi di sini yang harus kita ganti dulu pakai pengetesan teman ya. Jadi ini yang lama dan ini yang baru teman ya. Ini yang baru, ini yang lama. Oke. Jadi ini akan saya taruh di sini dan ini akan saya ganti teman ya. Ini akan saya ganti dan akan saya tes dulu teman ya. Dan akan saya tes setelah pergantian ini, semoga bisa langsung normal teman ya. Begitu seperti konten-konten yang saya sebelumnya teman ya. Jadi ini lebih detail kontennya ya untuk ini, karena dulu konten saya sedikit gelap teman ya untuk videonya. Jadi ini konten pembaharuan aja untuk 2470 Sony f2.8 ini. Jadi seperti ini teman ya. Dan ini kita cek lagi, tidak ada yang putus teman ya. Jadi kalau app-nya itu kadang main kadang enggak, itu ini satu set ini udah rusak namanya. Di sini ada sensornya, namanya sensor thermocouple. Terus ganti satu set teman ya. Dan ini pasang seperti yang tadi teman ya. Jadi ini sangat mudah sekali, bisa dilakukan sendiri teman ya. Cuman pembongkaran kolar itu harus hati-hati teman ya, harus hati-hati sekali. Karena sini ya, ini udah pernah dibongkar soalnya ya, jadi sedikit memang rusak dia untuk kolarnya. Kolar namanya teman ya. Ini dimasukkan fleksibelnya dulu. Jadi kalau kalian nggak punya pengalaman di lensa, jangan coba-coba ya. Setelah nonton konten saya ini jadi kepengen bongkar lensa sendiri, jangan ya. Jangan sekali-sekali dicoba sendiri ya. Bukannya saya gimana, karena ini harus dikalibrasi ya. Untuk kalibrasi itu tidak bisa saya tunjukin teman-teman ya, itu rahasia perusahaan itu. Jadi itu adalah rahasia dapur saya. Jadi kalau teman-teman mau bongkar ini, meskipun bisa ganti seperti video ini, ya bakalan misfokus nanti mah teman-teman ya. Jadi lensa itu habis dibongkar lah harus dikalibrasi teman ya. Seperti itu. Jadi harap teman-teman hati-hati kalau mau melakukan bongkar lensa sendiri. Saya tidak menakut-nakuti atau berlebihan teman ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Oke. Jadi di video awal pengetesan saya sudah tunjukkan ya. Jadi ini lensanya kadang terbaca app-nya, kadang tidak. Jadi bukaan itu ini teman ya, bukaan itu. Ini mau F berapa, ini F28, ini F berapa gitu ya teman ya. Dibaca oleh mainboard. Oke teman-teman, langsung ini kita pasang teman ya. Ini sudah ada tandanya ya. Makanya saya bilang lensa ini lebih gampang dari lensa yang lainnya ya. Jadi lebih gampang karena ini tinggal masukin untuk tempatnya sudah ada ya. Kalau biasanya bengkel sampai nggak bisa pasang ini, keterlaluan teman ya, keterlaluan. Karena ini bagi saya sangat mudah sekali ini ya, sangat mudah sekali untuk menyelesaikan lensa ini. Jadi sudah ada alurnya ya, alurnya untuk lensa ini teman ya. Jadi tinggal kita pasin aja nanti ya untuk gini. Untuk di sini kan udah ada tandanya teman ya, berarti ada lubang. Kita kunci dulu ini ya. Jadi kunci dulu satu,
2. Jadi kita pakai kunci ini teman ya, 3. Oke, setelah itu kita zoom out. Ini kan kelihatan kunciannya di sini teman ya. Oke, jadi ini gampang sekali teman ya. Serius, ini gampang sekali. Jadi kalau sampai bengkel nggak bisa ngerjain ini, keterlaluan teman ya. Karena ini lensa paling gampang. Kalau lensa yang paling susah itu adalah lensa Nikon teman ya. Nikon yang susah tuh. Oke, jadi seperti ini. Kita masukin dulu ini ya. Nah, seperti ini teman ya. Setelah itu kita kunci ini teman ya, kunci untuk ini dikunci. Oke, habis itu kita ini teman ya, ini skrup aja, ini sama skrupnya teman ya, skrup, jangan terlalu kencang-kencang banget. Ini teman ya, jadi untuk lensa 2470 GM ini proses lebih detailnya teman ya. Mungkin konten yang saya kemarin itu konten lama itu ya, konten sudah 1 tahun yang lalu ya. Jadi ini ada masuk 2470 GM dengan kondisi sudah pernah diservis teman ya. Seperti ini, kita kencang-kencangin, jangan terlalu keras ya, secukupnya. Oke, kita tes zoomnya teman ya. Oke, karena ini udah luka, jadi ya sudah pasti ini agak keras ya. Tapi kita bisa bantu itu dengan isi ini ya, pelumas teman ya. Jadi kita isi pelumas ini pelumas khusus lensa teman ya. Kita bisa bantu dengan ini supaya smooth, lebih smooth ya. Itu kita isi pelumas di ininya teman ya, di jalur zoom ya. Oke, sudah itu ini kita tes ya, sedikit lebih ini teman ya, karena pelumasnya ini udah habis ya teman ya, sedikit lebih lembut. Oke, langsung teman-teman. Jadi ini sudah selesai ya pergantian itu. Jadi untuk ini langsung dipasang ya. Ini tinggal cocokin sama ini teman ya, gampang sekali ini. Tinggal cocokkan dengan yang ini. Ini sebelumnya kabelnya kita lurusin dulu ya teman ya. Kita lurusin dulu supaya bisa masuk ke sini teman ya. Jadi seperti ini teman ya. Sayang sekali ya, lensa ini sudah pernah diservis teman ya. Maksudnya ini ya agak sedikit jorok kontennya. Jadi saya nggak tahu ini siapa yang nyervis dulu ini ya. Tapi cara untuk untuk meringankan biaya memang seperti ini teman ya. Jadi ini kan mahal ya. Ini sekitar satu blok ini di harga 5 juta ya. Itu pun belinya tidak bisa di Indonesia teman ya, harus ke luar negeri. Oke, kita skrup dulu ini teman ya, kita skrup untuk ininya, dan habis ini saya kalibrasi dulu ya teman ya. Saya jadi cut videonya untuk kalibrasi teman ya. Jadi ini saya kalibrasi dulu supaya tajam. Jadi saya baru ganti ini ya. Ini udah kelihatan pasti rusak itu ya teman ya, karena diafragmanya kadang kebaca kadang tidak. Jadi seperti itu teman ya. Jadi ini harus oke. Di sini saya kalibrasi dulu teman ya. Jadi saya kalibrasi dulu, nanti saya lanjut. Oke, jadi ini sudah saya kalibrasi dan lanjut ya teman ya untuk pemasangan skrupnya.
Di sini skrupnya ada 4 ya, kecil-kecil. Jadi akan saya buat konten sedetail-detailnya teman ya. Cuman dikalibrasi aja saya rahasiakan ya. Jadi ini saya buat sedetail-detailnya ya untuk kebaikan ini. Oke teman-teman, jadi ini sekarang kita pasang dulu ya. Ini mainboardnya, di mainboardnya kotor gini teman ya. Jadi kita bisa pasang ini dulu teman ya. Pasang dulu untuk ini, kita pasang ini ya, pasang teman ya. Oke, habis itu kita pasang ini fleksibelnya. Jadi harus hati-hati ya, masang ini tipis sekali teman ya. Ini tipis sekali dan susah dicari teman ya. Susah dicari untuk spare part ini, harus belinya satu blok teman ya. Begitu. Jadi hati-hati kalau sampai terjadi putus. Oke, sudah teman ya. Sudah, jadi sesimpel itu teman ya. Jadi kalian bisa lihat ini pekerjaannya cuman saya cut di pekerjaan ganti kalibrasinya. Jadi teman-teman kalau mau belajar kalibrasi ya untuk lensa ini ya harus gini teman ya, harus bayar. Ini sedikit kotor ya, sedikit kotor, kita bersihin dulu teman ya. Jadi bersihin dulu sedikit kotor ini. Oke, lanjut kita pasang teman ya. Jadi saya tetap saranin buat teman-teman hati-hati beli lensa bekas. Bukannya maksudnya gimana non ya, kayak gini ya, dilem kayak gini. Jadi saya kerja pun susah non ya. Harus hati-hati ya, lebih hati-hati saya untuk melakukan pekerjaan non ya. Kenapa seperti itu? Karena berisiko sekali ini ya. Kalau ini patah nanti saya dibilang matahinnya non ya. Jadi nanti mungkin saya tunjukin ke orangnya non ya, untuk ini lensa sudah pernah di lem. Oke, ini sudah selesai teman ya untuk ini, untuk pemasangannya udah sesimpel itu teman ya. Jadi zoomnya itu memang masih sedikit belum kayak orinya teman ya, karena ini sudah luka untuk kolarnya. Oke, langsung. Oke teman-teman, ini sudah beres ya untuk lensanya. Sekarang kita langsung ke pakai ini ya, kamera yang tadi saya pakai Sony A6000. Oke, mau teman ya. Jadi ini adalah hasil dari perbaikan 2870 ya, untuk lensa GM f28 untuk Game Master ya. Jadi ini adalah selesai dengan pergantian aperture block ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you.